Oke, halo, perkenalkan nama saya Nabila Rahma. Aku adalah seorang seniman keramik atau bisa dibilang juga sebagai keramikus. Umurku 26 tahun, asalnya dari Temanggung tapi saat ini berdomisili di Yogyakarta. Nah, untuk medium yang aku ambil saat ini paling utama adalah keramik itu sendiri, cuman tidak membatasi untuk explore dalam karya visual lainnya seperti melukis, tapi memang mostly medium karya yang aku pakai itu menggunakan bahan dari keramik. Nah, untuk alasannya kenapa memilih keramik, sebenarnya cukup align dengan backgroundku yang dulunya adalah lulusan dari ISI Yogyakarta, jurusan Kriya dan mengambil minat utama keramik. Nah, dari situ akhirnya aku mulai makin menyelam lebih dalam nih di dunia keramik, khususnya di fine art, begitu. Karya-karyaku sangat-sangat figuratif, jadi selalu ada figur perempuan yang hadir di situ dalam bentuk wajah. Nah, aku sering menghadirkan wajah-wajah itu dalam hybrid dengan bentuk bejana keramik. Jadi misalkan kayak vas atau misal bejana lainnya atau tembikar lainnya, tapi muncul identitas perempuan di situ gitu. Nah, kenapa aku mengambil pendekatan visual seperti itu? Karena sejujurnya dari awal belajar keramik itu merasa sangat-sangat relate dengan keramik, dari prosesnya, dari kerentanannya, sekaligus kekokohannya. Jadi kayak menurutku keramik itu punya sisi dualitas yang cukup merepresentasikan aku sendiri gitu. Kayak satu sisi dia tuh fleksibel, tapi satu sisi dia keras kepala, satu sisi dia punya kerentanan, tapi satu sisi dia juga punya kekuatannya dia sendiri gitu. Makanya aku merasa sangat-sangat relate dan aku berusaha menghadirkan identitas perempuan itu mungkin sebagai perwakilan diri di situ. Hampir semua teknik keramik dipakai di dalam proses pembuatan karya, dari wheel throwing atau teknik putar, terus juga hand building atau kayak sculpting yang keramik punya itu. Terus sampai teknik cetak pun aku gunakan karena dalam bentuk-bentuk wajahnya ini meskipun berbeda satu sama lainnya, tapi aku biasanya pakai mold untuk bikin wajah dasarannya gitu. Nah, terus juga selain itu aku juga suka explore di glasir. Jadi kayak material-material glasir aku suka untuk explore di sana. Salah satunya adalah menggunakan bahan-bahan alami, misalkan kayu-kayu, terus juga batu-batu dan juga material-material dari alam. Nah, di tahun 2023 aku merasa mulai menemukan gaya berkarya yang klik banget, dan karya itu ada satu series judulnya Different Form of Reduction. Itu ada 5 sculpture keramik, dan itu pertama kalinya aku bikin karya bejana tapi dengan kehadiran identitas figur itu. Nah, jadi menurutku karya itu yang paling memorable meskipun sudah cukup lama, tapi kayak masih sangat relate hingga hari ini, dan juga aku masih menarik banyak hal dari karya itu. Karya itu adalah salah satu kayak momen titik balik aku menemukan identitas berkarya di situ. Kalau pengalaman berkarya, kebetulan karena ikut kolektif Citrus Studio juga, jadi ada beberapa pengalaman yang berkelompok, juga ada beberapa pengalaman yang sebagai seniman individu, dan itu menurutku beda banget. Apalagi kayak di dalam scene seni rupa secara berkelompok ini, mayoritas tuh laki-laki biasanya kita ketemunya. Nah, di situ kayak cara bertukar pikir, terus juga cara merespon apa yang kita temukan gitu tuh jadi menurutku sangat-sangat kaya dari berbagai perspektif gitu. Terus pengalaman-pengalaman pameran lainnya,
banyak eksplorasi dengan alam-alam juga, kayak contohnya ketika residensi di Galeri Rumah Das, di sana kita nyoba eksplor glasir dari bahan bambu dan juga melati. Terus juga di beberapa kesempatan lainnya juga eksplorasi glasir dari bahan tumbuhan tembakau. Jadi banyak kerja-kerja yang mungkin belum banyak aku ceritakan, tapi titik beratnya pada eksplorasi bahan dari material alam itu. Di Festival Kebudayaan Yogyakarta, di situ aku residensi di Gunung Kidul, dan lucunya aku juga kolaborasi dengan Ikatan Perupa Gunung Kidul yang didominasi oleh bapak-bapak. Jadi benar-benar bapak-bapak udah senior semua gitu. Mungkin cerita sedikit tentang karyanya, itu kita ngambil tentang tanah juga, tentang alam juga. Kita nyoba tanah dari daerah Giring. Di sana kita coba bikin untuk menjadi alat musik peluit, dan juga menjadi semacam alat musik tiup yang biasanya kita sebut sebagai ocarina. Jadi alat musiknya ini dari keramik. Nah, aku pengen nggak cuma ekspor di materialnya, tapi aku pengen ekspor tentang keramiknya itu sendiri dan juga tentang visual keramiknya itu sendiri, yang tetap aku pertahankan menggunakan figuratif dengan bentuk inkorporasi bejana, itu figuratif ke dalam bejananya, yang nanti mungkin akan aku pakai sebagai dia adalah sosok yang melihat cerita dan kemudian bercerita. Aku pengen berterima kasih untuk diriku sendiri, juga untuk medium keramik yang udah membolehkan aku untuk belajar dengan medium ini, karena aku percaya tanah liat itu salah satu medium seni yang dua arah. Jadi tidak selalu bertumpu pada manusia, tapi material ini pun punya dalam kutip keinginannya sendiri. Material ini pun punya dalam kutip gaya dan karakteristiknya ke dia sendiri. Jadi aku ingin berterima kasih kayak udah bisa untuk belajar ini, udah bisa untuk mengenal keramik, juga yang secara nggak langsung jadi mengenali diri sendiri gitu.